Selamat bergabung kembali di channel Valentino Jebret. Kali ini kita akan ngobrol dan memberikan insight dari yang lagi rame lagi, karena kita dengar bahwa hearing untuk persetujuan kepada Kevin Dix atau Dykes, kemudian dua pemain lain yang mendapatkan pewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia kembali muncul dan ramai karena dari salah satu anggota dewan ada yang mengungkapkan tentang bagaimana banyak sekali sebenarnya potensi dari pemain-pemain yang lahir di Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih, walaupun saat ini sedang berlangsung yang namanya pewarganegaraan ataupun banyak disebut dengan naturalisasi. Mungkin di antara lo di awal sudah langsung bilang, kenapa sih mesti dibahas lagi, kenapa sih ini nggak disupport dan berlangsung aja. Nah, seperti yang juga udah sering gue sampaikan bahwa apa yang sekarang ini dilakukan ini adalah sebuah proses yang memang legal dan memang proses yang sah. Dan gue pun sudah berulang kali mengatakan bahwa untuk kepentingan dan juga melihat prestasi yang didapatkan dan performance yang didapatkan saat ini, tentu langkah ini menjadi langkah yang harus kita support dengan catatan sambil membenahi grassroots yang ada, sehingga nantinya setelah pembinaan ini juga sudah baik, jikapun nanti akan diduelkan dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang memiliki darah keturunan Indonesia, ini jadinya nanti menjadi balance untuk dipilih mana yang lebih baik di antara mereka. Tetapi yang mau gue sampaikan atau insight yang gue dapat ketika gue mendengarkan itu adalah pasti akan rame lagi digoreng oleh media, dan pasti komen-komennya juga pasti akan banyak sekali. Dimana kita tahu bahwa banyak sekali yang memang memberikan satu opini untuk tidak lagi membicarakan tentang ini dan mengatakan bahwa naturalisasi ini berbeda karena ini adalah pemain-pemain keturunan. Gue mau ngambil dari angle dimana pernah gue bahas juga, yaitu tentang undang-undang kewarganegaraan. Gue review sedikit bahwa terhadap kewarganegaraan ini ada beberapa syarat, dimana yang memang umum adalah warga negara asing yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya itu bisa untuk mengajukan, atau warga negara asing yang sudah tinggal 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia dan persyaratan lainnya itu juga bisa mengajukan. Nanti kalian bisa ngecek di episode gue yang sebelum-sebelumnya. Dengan proses warga negara asing dengan 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tadi, itu diajukan ke menteri, ke kementerian, ya tentu saja dalam hal ini adalah Kumham dan juga Kementerian Olahraga kalau kita bicara tentang sepak bola, dan kemudian persetujuan dari presiden. Apabila disetujui maka nanti mereka akan membacakan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, di undang-undang yang sama dikatakan bahwa ada juga yang bisa mendapatkan kewarganegaraan warga negara asing yang memiliki jasa ataupun dapat memberikan satu jasa bagi negara Indonesia yang bisa mengajukan juga. Nah, di poin inilah masuk yang namanya pemain-pemain keturunan Indonesia, karena dianggap mereka dapat memberikan satu kontribusi, satu manfaat bagi negara Indonesia ketika mereka menjadi warga negara Indonesia, dalam hal ini sebagai pesepak bola. Dan kita tahu bahwa di cabang-cabang lain juga sekarang sudah ada pemain-pemain yang dilakukan proses pewarganegaraan, baik itu dari persyaratan yang awal tadi gue sebut ataupun yang barusan tadi gue juga sebut yang memiliki jasa ataupun juga akan dapat berjasa. Nah, kalau ini maka mendapatkan ataupun juga harus diajukan dan disetujui oleh presiden, dan dalam hal ini juga
kementerian yang bersangkutan dan juga dihearingkan di depan DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah inilah yang terjadi, yang gue bilang bahwa kali ini juga dibahas tentang itu. Jadi semuanya sah, dan di aturan FIFA juga mengatakan bahwa persyaratannya adalah yang memiliki garis keturunan, bisa jadi salah satu dari orang tuanya itu memiliki darah Indonesia ataupun juga dari level kakek neneknya, ya, ataupun yang ketiga atau disebut believers adalah dua-duanya bukan warga negara Indonesia, tapi pada saat mereka melahirkan anak mereka itu adanya di Indonesia. Itulah yang terjadi dari garis keturunannya si Martin Paes. Mengenai apa yang rame lagi, karena kita dengar bahwa pesan dari anggota DPR yang lagi rame ini adalah kalau bisa ini menjadi naturalisasi yang terakhir, yang menggunakan bahasa beliau ya, naturalisasi yang terakhir, karena masih banyak para atlet-atlet yang berasal langsung dari Indonesia yang bisa diasah untuk menjadi pemain-pemain tim nasional. Terutama dikatakan oleh beliau adalah misalnya dari dari Nusa Tenggara Timur, bahwa di situ juga banyak kualitas dari atlet-atlet yang ada, dan gue setuju dengan itu bahwa kita sebenarnya nggak kehabisan bakat ya, tetapi lagi-lagi dengan pembinaan, dengan tahapan-tahapan yang harus dibangun dari mulai junior sampai dengan akhirnya menjadi profesional ataupun menjadi atlet nasional, itu yang memang harus segera dibenahi. Namun ketika sekarang urgensinya adalah di babak third qualification round Piala Dunia, maka langkah yang ini diambil. Nah ini yang akan kita lihat nanti bagaimana ujungnya ya. Ada perkataan juga yang memang menurut gua seperti kalau orang awam ngelihat satu pertandingan olahraga, karena ada juga statement yang dikatakan bahwa toh dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi ini kita nggak menang juga gitu, kita nggak sampai berprestasi juga, kita kalah juga. Ini yang menurut gue nggak usah kita langsung serang, tetapi memberikan pemahaman bahwa memang banyak sekali yang memang masih awam dengan olahraga, bahwa ketika kita bicara misalnya di sepak bola bukan melulu tentang Indonesia ini harus juara atau harus menang dulu gitu loh. Tapi bagaimana progresnya, karena memang dari dulu negara kita masih merupakan negara yang di luar 100 besar dunia. Sehingga tolak ukur dari sebuah keberhasilannya tentu bukan hanya sekedar menjadi juara atau memenangkan semua pertandingan. Karena ketika kita tolak ukurnya adalah menjadi juara, ya kalau kita ada di level di mana tim-timnya juga merupakan tim-tim yang jauh di atas kita, tentu sulit untuk menjadi juara. Kemudian kalau dari sisi permainan, kalau kita melihat hasil, ya tentu ketika kita bicara bahwa sekarang kita sudah bisa menang dengan tim-tim yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahkan sekarang bisa mengimbangi tim-tim yang ada di Asia, itu sebenarnya udah prestasi gitu loh. Jadi bukan berarti jadi satu tolak ukur bahwa ketika sudah ada pemain-pemain ini maka lawan Arab kita pasti menang, lawan Jepang kita pasti menang, lawan Bahrain kita pasti menang, lawan Cina kita pasti menang. Ya tidak juga. Tetapi bahwa apakah kita sudah progres dari sisi permainan, apakah kita sudah progres dari sisi organisasi tim dan lain sebagainya. Walaupun tentu saja kritikan maupun juga harapan dari masyarakat Indonesia itu juga perlu didengarkan. Jadi tidak melulu harus kita acuhkan juga atau harus kita balas dengan kritikan. Jadi melihat dari apa yang gue lihat di komen-komen sekarang kan, sekarang malah mulai ada pro dan kontra. Ini biasa, karena ketika hasil kita tidak selalu bagus, maka kemudian akan ada yang kontra. Tapi ketika memang itu menjadi bagus, maka akan terus itu biasanya komen-komennya itu adalah yang pro atau yang berpihak. Lalu yang mau gue sampaikan adalah gini, kita nggak usah terlalu terpancing sebenarnya dengan siapapun yang memberikan komentar tentang pewarganegaraan ini. Dalam hal ini apalagi misalnya anggota DPR, karena waktu itu kan juga sempat ada juga dari Bang Putra Nababan ya, kemudian kali ini dari Ibu, saya lupa lagi namanya. Bahwasannya kita lihat ketika sebuah usulan dibawa ke DPR, ya memang itulah gunanya DPR, harus bisa membuat satu kajian dan
menanyakan gitu loh, menanyakan dari usulan yang diajukan ini memang seberapa diperlukannya, seberapa urgensinya, seberapa pentingnya. Karena once ketika sudah ketok palu maka berarti kan DPR pun berarti sudah menyetujui, sudah merestui gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara DPR nanti iya aja dan kelihatan bahwa semua itu sudah oke, ya kan malah berarti kita tidak menjalankan sebuah yang bisa dikatakan ya fit and proper test lah dalam sebuah kajian gitu loh. Jadi bagi gue sah-sah aja, apabila memang ada satu opini yang seakan-akan kok nggak mendukung gitu loh. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya toh ini kan disetujui gitu. Jadi justru bagaimana pihak yang ditanya dalam hal ini misalnya Kemenpora dan juga PSSI bisa mempertanggungjawabkan dan bisa meyakinkan kepada anggota DPR mengapa proses pewarganegaraan ini harus disetujui. Ini kan menjadi satu bagian demokrasi dan juga jadi satu bagian bahwa memang ini benar-benar perlu, memang ini benar-benar penting gitu. This is urgent and important. Ketika kita malah tidak dikaji, ketika kita malah tidak dipertanyakan, ketika kita tidak malah diuji, ya nanti malah jangan-jangan asal-asalan semua gitu loh usulan-usulan yang dilakukan. Jadi dalam sebuah proses yang memang harus dilakukan, bagi gue malah semakin banyak yang bunyi tuh, semakin banyak yang menanyakan, semakin banyak orang yang mencoba menguji usulan yang dilakukan, dan kemudian semakin mantap jawaban yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut, bagi gue maka akan semakin kuat ketika akhirnya keputusan itu disetujui. Mudah-mudahan lo ngerti maksudnya sampai di sini ya. Jadi bukan justru kita akhirnya malah ngebully, akhirnya kita malah menghujat dan lain sebagainya, tapi justru kita bisa melihat apakah kualitas argumentasi dari anggota DPR ini juga berkualitas atau enggak. Dan kalaupun tidak berkualitas, apakah ini berarti mewakili masyarakat awam yang ternyata belum semua mengerti tentang masalahnya gitu. Tetapi yang lebih penting lagi menurut gua adalah bagaimana kualitas jawaban, bagaimana kualitas dari argumentasi yang diberikan oleh pihak yang mengajukan, dalam hal ini PSSI dan juga Kemenpora. Semakin mantap pertanyaan yang diberikan dan semakin mantap juga jawaban yang diberikan, semakin meyakinkan, maka akan menjadi satu kajian dan ujian yang bagi gue akan berkualitas hasilnya. Jadi gue tidak dalam posisi yang sekarang lagi ngomongin gue pro ini dan kontra ini, bukan. Tapi gue mengatakan bahwa inilah prosesnya. Seperti yang gue bilang, kalau gue udah duduk di kursi ini, maka kita lebih banyak membahas hal-hal yang di non teknis bolanya. Dalam hal ini berarti kan ini kajian tentang undang-undang kewarganegaraan dan juga tentang proses hearing dengan DPR. Jadi yuk kita coba lebih kritis dalam hal ini. Justru kita mengapresiasi apa-apa saja yang dikaji dan diuji. Nah, ketika memang jawaban-jawaban itu sudah bisa dilalui dan akhirnya di-approve, maka kita akan semakin yakin bahwa produk ini akan menjadi produk yang berguna, bermanfaat, berkualitas, bermanfaat untuk Indonesia. Jadi itu gambaran gue, dan toh akhirnya seperti gue bilang bahwa akhirnya disetujui juga, akhirnya di-approve juga. Ya artinya memang perlu diingatkan, perlu disampaikan. Kita harus dengar semua point of view ya. Gue pun juga sekarang sering mendengar dari point of view orang tua yang anak-anaknya di sekolah sepak bola, karena berpikir kalau gue nih pasti ada hubungannya berkecimpung dengan sepak bola ini gitu loh. Mereka berkeluh kesah, bagaimana nih nanti kalau seperti ini terus anak-anak kita bagaimana ujungnya, apakah memiliki kesempatan juga untuk bermain di tim nasional dan lain sebagainya. Ya, ini harus kita dengarkan juga gitu loh. Jadi bagi gue yang seperti tadi gue bilang, semakin orang kritis, kita bisa melihat apakah kritisnya memang berkualitas atau tidak. Tetapi semakin dijawab dengan argumentasi yang berkualitas, maka kita akan bisa lebih respect untuk bisa melihat proses yang berjalan ini. Dan untuk catatan gue yang seperti gue bilang tadi, apakah nanti pemain-pemain yang memang dari kecil latihan di sini, lahir di sini, punya kesempatan yang sama? Bagi gue pasti memiliki kesempatan yang sama. Ketika memang pemain-pemain ini
bisa muncul sebagai pemain yang layak untuk bermain di level profesional dan juga tim nasional, saya yakin pasti pemain-pemain ini pun akan mendapat kesempatan yang sama. Tetapi tidak fair apabila ini tidak segera dibenahi dulu, karena perlu 1 atau 2 pemain yang benar-benar bisa muncul tanpa dari satu sistem yang memang sudah mantap, tapi dia bisa muncul gitu. Akan lebih fair ketika sistem di grassroots ini sudah mantap, banyak yang muncul, pasti akan diadu dengan yang bermain di luar yang bisa memiliki darah keturunan Indonesia. Kalau memang dianggap yang ini bisa lebih baik, ya kan tidak perlu mengambil yang di sana, ataupun mereka jadi bisa bersaing. Jadi itu aja, tidak terlalu jauh dulu tentang yang terakhir tadi, tetapi bahwa ada proses yang harus dilakukan, ada proses melalui kementerian, presiden dan juga DPR, dan semua itu ada tahapannya, dan tentu tidak akan iya aja ya, sehingga nanti malah jadi terkesan semua udah disetting. Semua itu tentu perlu dikaji, semakin mantap kajiannya semakin bagus mudah-mudahan produknya. So, stop untuk langsung hate speech, untuk komen yang enggak, tapi lebih melihat dari point of view, inilah proses yang memang harus dilakukan, dan kita tidak bisa menghentikan satu opini tertentu dengan opini kita sendiri. Makanya dalam pengadilan pun ketika kita bicara putusan hakim ada 3, bisa jadi 3-3-nya setuju, bisa jadi 3-3-nya menyatakan bersalah, bisa jadi 3-3-nya menyatakan tidak bersalah, tapi bisa juga ada satu yang dissenting opinion atau memiliki pendapat yang berbeda. Apakah ini membuat dia berantem dengan hakim yang lain? Ya tentu tidak. Dan dalam proses demokratis ketika satu ini dissenting, 2 ini sama, maka tetap yang satu ini harus menerima bahwa keputusan ini adalah yang lebih banyak gitu loh. Tetapi dia boleh punya pendapat yang berbeda. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan, kalian punya opini masing-masing. Bagaimana dengan konten ini? Kalian juga punya opini masing-masing. Silahkan tulis di kolom komen ini. Dan tentu jangan lupa untuk follow dan kasih tahu yang lain. Subscribe juga channel Valentino Jebret selain daripada Jebret Media dan juga PB Ina. Share, like, and comments. Sampai ketemu di episode berikutnya.